Desa Cesang berada di posisi tertinggi Taitung, Huatong. Air hanya mengalir keluar, tidak ada mengalir ke dalam. Kontaminasi yang paling minim. Pabrik beras Chengxing didirikan tahun 1940. Seingat saya tahun 1994. Melihat Asosiasi Petani Caotun mencoba menanam beras organik, dapat meningkatkan kualitas. Sehingga saya mencoba menanam 3 hektar. Setelah 26 tahun, beras organik Cesang mencapai 150 hektar. Tahun 2000 menghadapi tekanan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. Kami tahu WTO akan masuk, berhubungan dengan negosiasi pertanian. Tidak mungkin hanya produk kita yang dijual keluar. Produk pertanian luar negeri tidak bisa masuk. Pada saat semua panik, pesimis terhadap masa depan, kami membuat 2 keputusan penting. Kesatu adalah Certificate of Origin. Petani Cesang mengikuti pelatihan. Setelah lulus, baru bisa mendapat sertifikat. Baru boleh berpartisipasi dalam Certificate of Origin Cesang. Training selama 3 hari, total 18 jam. Akan ada ujian pada akhir pelatihan. Semua petani sangat rajin dalam pelatihan. Petani yang sudah berumur 80 tahun belajar dengan rajin setelah pulang. Kedua adalah penanaman beras organik. Mulai tahun 2003, 1 tahun mengadakan kompetisi beras sebanyak 2 kali. Bertujuan untuk membuat petani mengerti cara meningkatkan mutu. Dari tahun 2004 sampai tahun 2020, beras Cesang mendapatkan total 14 medali. Beras Cesang berbeda dengan beras lainnya. Kita berkembang bersama, sehingga setiap kali yang mendapatkan juara adalah orang yang berbeda. Tahun 2000, setelah ada Certificate of Origin, kami paham, jika penetapan harga dinilai dari kapasitas, maka petani akan mengejar kapasitas tertinggi. Maka, penetapan harga harus berdasarkan kualitas, mendorong metode produksi berkualitas tinggi. Seperti sahabat petani Mr. Xie Meikuo, tahun 2019 mendapat juara 1 kompetisi beras organik. Pergi lomba ke Jepang, dari 5.000 sampel mendapat juara 2. Oleh karena itu dapat diketahui, mengejar kualitas tidaklah sulit. Namun harus ada sistem, membuat petani ingin berpaku pada metode produksi berkualitas tinggi. Saat panen padi, kadar air tinggi mudah berjamur. Setelah panen, dalam waktu 2 jam, padi harus segera masuk ke dryer untuk dikeringkan. Karena bodi dari tungku sekam independen tidak akan mempengaruhi gabah di dalam dryer. Saat mati lampu atau gempa, pembakaran akan berhenti secara otomatis, meningkatkan taraf keamanan secara signifikan. Menggunakan tungku sekam, 1 kilo sekam dapat menggantikan diesel seharga $5. Sisa pembakaran sekam sangat diminati oleh para petani. Merupakan media yang sangat baik untuk tanah. Sehingga abu pembakaran sekam kami selalu terjual habis. Konsumsi beras dalam negeri selalu menurun. Maka tahun 2008 kami membuat makanan dari beras. Seperti kue beras, roti beras, miso beras, es beras. Karena terbuat dari bahan organik, menjadi produk tercinta bagi konsumen. Pabrik beras Chengxing awalnya hanya menerima beras stok negara. Revolusi pada tahun 2005. Mendirikan pabrik beras Doremi. Merupakan cabang dari pabrik beras Cesang. Berkolaborasi dengan Lovely Taiwan Foundation. Mengubah gudang gabah menjadi museum seni gabah. Memberikan ruang bagi seniman untuk menampilkan karya mereka. Visi dari beras Doremi Cesang. Kami berharap berdiri bersama petani. Selain meningkatkan harga gabah, juga memperluas area tanam beras organik. Menggunakan daya energi terendah. Memproduksi produk pertanian yang berkelanjutan. Kami berharap Cesang tidak akan pernah berubah, agar keindahan Cesang dapat terus kami wariskan.